ibu-ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 14:04. Mari kita mulai acara ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengganti nama dengan nama lalu asal dari mana, silahkan kami memohon untuk diganti agar kami mudah untuk mengenalinya. Terima kasih. Kita mulai, Kanisa. Boleh nggak, Yuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan nama saya Nurul Yuliana dan saya ditemani oleh rekan saya. Saya Nisa Dewantari. Hari ini kami selaku MC dan moderator dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema penyusunan standar operasional prosedur berdasarkan proses bisnis. Sebelumnya, saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilaksanakan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Cognoscenti Webinar ini dibuka secara publik dan free Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. Iya, Biar lebih semangat ya di siang hari ini, kita sapa-sapa dulu nih Kak Nisa, ada siapa aja nih di dalam Zoom Kak? Oke, ini sepertinya tadi saya lihat ada salah satu peserta bintang kita juga nih, Yuli nih. Ada Bu Rosa dari ESDM. Halo Ibu. Selamat siang Bu Rosa. Selamat siang, Mbak. Halo Ibu, ketemu lagi. Dengar suara lagi. Aku lagi setting backgroundnya dulu nih, Mbak. Oh, baik. Ya, tapi aku tetap Oke, siap. udah dengar kok. Udah Oke, lihat siap. Mbak-mbak yang cantik-cantik udah tampil. Terima Iya, kasih. juga nih. Terima kasih Bu sama-sama. telah Ini bergabung. Iya, peserta setia kita itu Yuli. Wah, keren Oke. nih. Ini ada lagi nih Kanisa. Ada Ibu Anissa Anggraini dari PT Oh, Kema. halo Ibu. Selamat siang Ibu Anissa. Namanya sama ya? Betul, namanya sama. Ya, halo, selamat sore Mbak Nurul dan Mbak Nisa juga. Kebetulan Halo. namanya sama. Iya. Bener. Salam kenal ya, Mbak. Iya, salam kenal kembali. Oke. Satu Siapa lagi lagi nih Kanisa? Boleh nih satu lagi. Satu lagi. Ini ada dari Batam nih, jauhnya. Wah, Iya. jauh nih. Kota Batam _ analis. Halo. Kameranya tidak terbuka nih, jadi kita nggak tahu nih Bapak atau Ibu. Oke, mungkin belum Mungkin bisa. satu lagi nih Kak. Oke, Nggak siapa jawab pilih? nih. Ada Pak Fajar dari organisasi Setda Jabar. Selamat sore Pak Fajar. Halo. Sore, Mbak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun hujan tidak membatasi kegiatan kita ya Yuli ya. Betul. Oke, kita lanjut ya Kanisa. Oke Yuli. Sebelum memulai agenda hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan lembaga kami terlebih dahulu nih. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang baru gabung nih Kanisa, ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya, atau tak kenal maka tak aruh. Harus. Jadi Cognoscenti Consulting Group atau biasa dikenal dengan CCG adalah sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen, baik dalam organisasi pemerintah, swasta, maupun BUMN. Nah, CCG sendiri didukung oleh sekelompok konsultan profesional lulusan S2 dari berbagai universitas terkemuka baik di Indonesia ataupun luar negeri. Kami telah berpengalaman mendampingi lebih dari 100 proyek selama lebih dari 15 tahun. Nah, dalam melakukan pendampingan lembaga atau instansi, CCG menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data. Salah satu metode unggulan kami yang telah kami kembangkan sendiri adalah pengembangan peta proses bisnis dengan metode 3 dimensi yang telah diadopsi oleh Kemenpan-RB pada Permen-Pan-RB nomor 19 tahun 2018. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk mendengar dari kedua pembicara kita yang sangat luar biasa.
Kita sudah mengundang dua pembicara kita, yaitu ada Mbak Nurul Ainurul Sofi, SSIMN, yang merupakan salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Selain itu, juga ada salah pembicara kedua kita, yaitu Mbak Sucitia Purnama, SSI MSI, yang juga merupakan salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Selamat siang, Mbak Suci, Mbak Sofi, halo. Halo, selamat siang. Oke, sebagai gambaran, acara ini nantinya akan diawali dengan materi singkat oleh kedua pembicara kita nih yang sangat luar biasa. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi talk show dengan kedua pembicara kita. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, ikuti acara kita sampai selesai ya Yulia, karena menarik banget nih. Betul. Nah, kita langsung aja nih Kak untuk pembicara yang pertama. Nah, di pembicara pertama itu yang ada Kak Sofi namanya. Kak Sofi ini merupakan salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Nah, Kak Sofi, dia sudah menempuh pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman dan menempuh pendidikan S2-nya di Osaka University, Jepang, di bidang Process Science dan Teknologi. Mbak Sofi ini juga sudah banyak terlibat nih dalam beberapa proyek pendampingan organisasi, baik kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, dan swasta, dalam pengembangan peta proses bisnis dan SOP pastinya. Untuk mempersingkat waktu kepada Kak Sofi, waktu dan tempat disilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nurul dan juga Kak Nisa atas introduction dan juga kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Udah terlihat? Oke. Sudah. Oke. Sip. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik dari kementerian, lembaga, kemudian swasta ataupun BUMN yang mungkin dari daerahnya macam-macam. Tadi saya lihat di chat Zoom ada yang dari Aceh gitu ya, Batam, Medan, karena jauh-jauh ternyata nih Bapak Ibu. Jadi ini di sini saya akan bercerita atau berbagi gitu sharing terkait bagaimana itu terkait penyusunan SOP berdasarkan proses bisnis. Nanti akan ada Mbak Suci yang mungkin lebih teknis kepada pembahasan bagaimana penyusunan SOP. Nanti kalau untuk bagian saya akan bercerita tentang proses bisnis. Mungkin langsung saja ke tadi introduction tadi sudah disampaikan bahwa saya di CCG, saya lulusan dari Jepang. Nanti ada juga Mbak Suci. Oke, pertama mungkin kita ke dalam term pengertian ya bagi Bapak Ibu terkait proses bisnis. Kita pahami dulu secara pengertian apa sih itu proses bisnis gitu. Kita bedah berdasarkan kata per katanya dulu. Secara definisi, proses itu merupakan tahap-tahapan urut-urutan kegiatan yang berhubungan yang akan mengubah input menjadi suatu output yang bernilai tambah atau output yang menghasilkan, yang berguna gitu bagi si penggunanya. Nah, jadi di dalam ini proses merupakan urut-urutan kegiatan. Kemudian dalam tadi proses untuk contoh proses yang ada awalan inputan ini biasanya merupakan research. Research ini biasanya mungkin Bapak Ibu mengenal namanya 5M. 5M itu ada man, mesin, method, terus kemudian money dan juga materials. Nah, hal-hal itu yang merupakan sumber daya kita jadikan input ataupun bahan yang kita punya, kemudian kita proses melalui suatu tahapan rangkaian aktivitas supaya untuk mendapatkan suatu output ataupun keluaran yang nantinya akan menghasilkan sebuah performance dari suatu organisasi ataupun dari kita sendiri. Nah, kemudian kita cek lagi kepada term yang kedua, yaitu terkait bisnis. In case saya bertanya kepada Ibu Sri Mulyani atau pengusaha-pengusaha lainnya, bertanya apa sih itu bisnis, pasti jawabannya tidak jauh ke dalam hal terkait profit gitu kan. Tapi dalam hal ini, pengertian bisnis dalam proses bisnis itu bukan dalam arti kita harus menghasilkan profit, atau harus menghasilkan investasi, investment, kemudian dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pengertiannya tidak salah, hanya saja merupakan ini pengertian yang tidak relevan, jadi tidak relevan pada konteksnya. Sebenarnya dalam term bisnis itu profit dan juga investment tadi itu merupakan bagian terkecilnya dari hal bisnis. Nah, dalam hal ini
bisnis itu sebenarnya tujuan dari bisnis adalah untuk menciptakan nilai tambah tadi yang berkaitan tadi dengan proses, menciptakan nilai tambah atau value added kepada organisasi. Nah, jadi dalam hal ini proses bisnis secara pengertian tadi kita bedah merupakan serangkaian aktivitas atau kumpulan aktivitas atau kegiatan dalam suatu organisasi yang memberikan nilai tambah kepada organisasi itu sendiri dan juga kepada stakeholder-stakeholdernya. Oke, mungkin sekarang kita coba menggiring ke dalam konteks instansi pemerintah. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini yang dari instansi pemerintah, KLPD, pasti sudah tidak asing dengan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 ini tentang penyusunan peta proses bisnis. Di sini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari KLPD sebagai ASN sudah ada atau lembaganya mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyusun atau untuk menyusun peta proses bisnis. Dalam hal ini, peta proses bisnis ini adalah merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif, efisien antar unit organisasi. Jadi nanti kita bisa tahu hubungan bagaimana kerja dalam suatu organisasi, dalam suatu pemerintahan itu seperti apa. Nanti siapa stakeholdernya, dalam suatu melakukan aktivitas apa, itu bisa terlihat dalam peta proses bisnis. Nah, dalam Permenpan 19 ini, itu masuk ke dalam yang nantinya masuk ke dalam evaluasi RB. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang di KLPD tahu namanya reformasi birokrasi. Nah, salah satu hal yang dievaluasi dari RB ini merupakan aspek tata laksana. Tata laksana ini salah satunya adalah ada aspek pemenuhan dan juga pemenuhan terhadap adanya dokumen peta proses bisnis. Yang kemudian peta proses bisnis ini dari jabaran nanti ada kita cari tahu, belajar bagaimana leveling dokumennya. Peta proses bisnis nanti dijabarkan ke dalam peta lintas fungsi yang kemudian diturunkan ke dalam SOP. Nah, ini sekilas ya untuk peta proses bisnis di dalam lingkup instansi pemerintah. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang swasta ataupun BUMN? Swasta BUMN memang tidak ada ketentuan dari khususnya, tapi dia karena di bawah perusahaan, ada CEO dan lain sebagainya, dia pasti punya namanya business plan, kemudian juga adanya urgensi, di mana untuk menerjemahkan business plan tadi menjadi hal-hal yang lebih operasional. Gitu. Nanti saya akan bedah bagaimana bedanya antara terkait strategis, terkait hal-hal strategis dan juga hal-hal operasional. Nah, mungkin nanti kalau di BUMN atau swasta kan ada namanya finance, HR, operation, sales, marketing, IT. Nah, ini kita lihat bagaimana si sub-sub organisasi ini bisa membuat suatu hubungan kerja antar unit ini untuk menghasilkan nilai tambah kepada organisasinya. Nah, itu sekilas untuk pengertian proses bisnis secara pengertian term kata ya, dan juga mandat dari tadi ada mandat peraturan dari pemerintah terkait untuk KLPD, kemudian swasta. Nah, bagaimana sih cara menyusun proses bisnis? Tadi sudah disampaikan bahwa proses ini merupakan rangkaian aktivitas atau urut-urutan kegiatan, aktivitas. Nah, maka dari itu untuk menyusun proses bisnis kita tidak jauh dalam hal mencari atau mengcapture, mengelompokkan kegiatan ataupun program-program aktivitas yang ada dalam suatu organisasi. Contoh, kalau dalam suatu organisasi KLPD, itu pasti punya namanya rencana strategis. Nah, dalam rencana strategis itu biasanya ada visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan juga sampai diturunkan ke dalam program-program. Nah, program-program di sini biasanya ada program-program prioritas, tidak semua program yang ada dalam organisasi itu dituangkan dalam Rensta, tapi hanya program prioritas. Kemudian dari Rensta ini, tadi program-program dan kegiatan ini, itulah yang kita capture, yang kita ambil untuk dijadikan peta proses bisnis gitu. Kemudian kalau untuk di sektor swasta dan BUMN pasti punya bisnis plan. Nah, dari bisnis plan itu kan pasti ada target bisnis. Misalkan dalam 1 tahun targetnya ada mempunyai berapa customer atau profitnya berapa dan lain sebagainya. Nanti ada deskripsian, mungkin biasanya ada program-programnya apa dalam setahun penuh itu untuk mencapai si tujuan tadi. Nah, itu jadi dalam menyusun peta proses bisnis, kita akan meng-capture kegiatan atau program-programnya, baik itu yang prioritas maupun yang tidak prioritas. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi ada di slide sebelumnya ada terkait gambaran, ada HR, operation,
operation, kemudian finance, dan lain sebagainya. Ini mungkin ada bilang mirip, sebenarnya mirip-mirip ya dengan namanya struktur organisasi gitu, proses bisnis ini. Tapi sebenarnya antara proses bisnis dan struktur organisasi ini berbeda. Kalau kita bicara struktur organisasi, itu kita bicara hierarki secara vertikal ya. Ada tataran jabatan, ada direktur, ada yang namanya manajer, di bawah manajer ada asisten manajer dan lain sebagainya sampai ke bawah. Itu kalau struktur organisasi kita bicaranya bagaimana tataran vertikal untuk komando dan sebagainya. Tapi kalau proses bisnis itu kita bicara sektor horizontal. Makanya nanti apabila misalkan contoh ada proses penerimaan karyawan baru. Nanti karyawan baru proses rekrutmennya pasti ada dari HRD, kemudian setelah direkrut nanti ada si karyawan diberikan fasilitas kantor, contohnya laptop, nanti pengajuan laptop kepada pihak IT, kemudian dibayarkan oleh finance. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana keterkaitan antar suborganisasi, kemudian prosesnya seperti apa. Makanya di sini ada cross function, karena nanti ada namanya kegiatan atau proses tadi yang terlibat antar unit organisasi atau antar subunit organisasi. Kemudian juga di Bapak Ibu yang KLPD kan tatarannya ada ini ya, tatarannya banyak, ada mulai dari eselon 1, lingkup 1, di sini ada menteri, di bawahnya ada eselon 1, kemudian eselon 1, kemudian turun menjadi eselon 2 dan juga eselon 3. Nah, dalam lingkup level 3, level kementerian lembaga, ini ada namanya proses bisnisnya sendiri, yaitu proses bisnis di kementerian dan lembaganya, di mana itu antara eselon 1. Kemudian kita turun ke bawah untuk KLPD itu ada level 4 namanya. Di sini ada pimpinannya eselon 1, yang tadi sebelumnya ada malah di bawahnya menteri. Kemudian di sini untuk probisnya untuk eselon 1 itu punya lagi sendiri, jadi terpisah. Ada proses bisnisnya tersendiri. Nanti di bawahnya ada eselon 2, kemudian eselon 3 dan sampai seterusnya. Nah, ini ada level 4. Jadi proses bisnis itu ada sampai 4 level, itu yang keempat itu ada tataran yang seperti ini. Kemudian untuk bagaimana kita menyusun suatu proses bisnis, ini kita di CCG itu mengadopsi suatu metode 3 dimensi, metode ini nanti kita akan menggambarkan setiap dimensinya ada outputnya masing-masing. Dimensi pertama ini untuk menggambarkan keterkaitan antara proses dengan proses atau antar aktivitas dengan aktivitas, itu namanya proses map dan juga subproses map. Jadi ini nanti ada gambaran aktivitas besar, contohnya ada pengelolaan marketing. Dalam pengelolaan marketing ada apa saja? Ada mungkin tender, pengadaan tender, kemudian perencanaan tender, pengadaan tender, dan lain sebagainya, itu jadi subproses. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada dimensi kedua itu untuk menjelaskan atau menggambarkan hubungan proses dengan stakeholder. Nah, dalam hal ini kita proses-proses tadi di sini, proses tadi ada pengelolaan marketing, kemudian ada subprosesnya, ada pengelolaan perencanaan tender atau pengadaan tender. Nanti dilihat prosesnya apa dan stakeholder yang terlibat siapa. Apakah mungkin nanti ada bagian marketing, bagian finance, bagian dan lain sebagainya, top management dan lain sebagainya, itu dinamakan relation map. Jadi nanti kita bisa lihat keterhubungan antar subunit dengan keterkaitannya dengan suatu aktivitas. Dan yang terakhir, ini level yang terakhir merupakan gambar yang menggambarkan, yang menuliskan atau menjelaskan sequence of activity. Jadi rangkaian aktivitas di mana hubungannya dengan stakeholder. Jadi contoh dalam tadi kegiatan perencanaan tender. Dalam perencanaan tender ada step by step-nya tersendiri. Kemudian nanti ada bagian-bagian sub-subnya lagi di bawahnya. Dalam marketing itu ada sub-subnya lagi, rangkaian aktivitas seperti apa, stakeholder siapa, nanti digambarkan dalam cross-functional map. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah tahu namanya SOP, esensi SOP seperti apa, nanti bedanya dengan CFM seperti apa, mungkin nanti dibahas setelah sesi ini gitu. Nah, ini untuk metode yang kita gunakan untuk menyusun peta proses bisnis, yaitu ada metode 3 dimensi. Jadi dalam penyusunan peta proses bisnis nanti akan menghasilkan namanya peta proses, peta subproses, peta relasi, dan juga peta lintas fungsi. Oke, setelah itu di sini ada karakteristik strategis dan juga operasional. Di instansi atau organisasi Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu, kalau di KLPD ada namanya Renstra,
Kalau di swasta BUMN ada bisnis plan dari pimpinan perusahaannya dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang istilahnya jangka panjang, biasanya untuk 5 tahunan, 2 tahunan, gitu. Kemudian holistik menyeluruh secara tidak detail ya, menyeluruh, kemudian prioritas. Jadi hal-hal prioritas yang mau dicapai dalam jangka panjang itu. Nah, sementara kalau kegiatan Bapak Ibu yang sehari-hari, rutin, kemudian detail, step by step-nya, teknis, kemudian hanya di dalam suatu unit tertentu, itu kan operasional. Sementara kalau misalkan Bapak Ibu cek atau Bapak Ibu lihat dalam dokumen Remstra atau dalam dokumen bisnis plan, pasti bahasanya bahasa tingkat tinggi ya. Jadi bahasa meningkatkan, mewujudkan. Nah, kalau meningkatkan, mewujudkan itu kalau kita definisikan dalam hal teknis operasional pasti kan akan bingung. Akan terjadi gap ini bagaimana cara untuk menerjemahkan bahasa yang tadi bahasa strategis ke dalam bahasa operasional. Maka dalam hal ini butuh jembatan. Nah, jembatan ini apa? Jembatan itu merupakan peta proses bisnis tadi. Jadi dalam peta proses bisnis tadi kan disusunnya dari berdasarkan Renstra dan juga bisnis plan. Kita capture kegiatan atau program yang ada dalam Renstra dan bisnis plan itu, kemudian kita turunkan ke dalam suatu peta proses, subproses hingga CFM yang nanti akan menjelaskan kegiatan-kegiatan rutin, sektoral, dan juga detailnya atau operasionalnya di perusahaan Bapak Ibu. Jadi dalam hal untuk merangkum semua gitu, mendefinisikan antara strategis dengan operasional, kita membutuhkan namanya peta proses bisnis. Oke. Nah, kemudian ini untuk kembali lagi kepada Permenpan 19 tahun 2018 untuk penyusunan peta proses bisnis ini, tahapannya ini juga sama seperti penyusunan peta proses bisnis di BUMN ataupun swasta. Pertama pasti ada persiapan dan juga perencanaan, kemudian ada tahap kedua ada pengembangan. Nah, dalam tahap pengembangan ini penyusunan peta proses bisnis ini ada 2 metode. Pertama itu ada metode flowchart. Metode flowchart, yang kedua ada metode BPMN. Nanti perbedaannya apa? Ada perbedaan pada simbol-simbol dan juga prinsip-prinsip bagaimana CFM-nya, lebih kepada beda peta lintas fungsi. Nanti mungkin akan lebih jelas setelah slide ini. Setelah itu tahap pengembangan itu ada tahap penerapan. Setelah tadi disusun, kita disahkan, didiskusi, kemudian jika ada evaluasi, nanti akan ada evaluasi, dan kalau untuk instansi pemerintah ini ada minimal 1 tahun sekali untuk evaluasi. Kalau di BUMN berarti bagaimana BUMN atau swasta kan tidak ada peraturan khusus dari mandatnya, berarti disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk melaksanakan evaluasinya. Nah, ini untuk metode BPMN, jadi mungkin sebagai pengetahuan Bapak Ibu, salah satu metode itu untuk menyusun peta proses bisnis di dalam lingkup instansi pemerintah atau di swasta juga ada. Jadi ada BPMN, di mana BPMN ini mempunyai karakteristik khusus, di mana untuk kalau tadi misalkan di dalam instansi pemerintah ada kementerian lembaga, di bawah eselon 1 ada eselon 2, kemudian eselon 3. Nah, dari tingkatan leveling itu kalau menggunakan metode flowchart itu tidak ada keterhubungan antar lingkup tadi, jadi bisa independen. Sedangkan untuk BPMN ini harus dependen, jadi ketergantungan. Oleh karena itu, misalkan suatu organisasi atau suatu instansi, contohnya kementerian, memiliki peta proses bisnis dengan penyusunannya metode BPMN, maka di level 0-nya itu harus sangat kuat atau harus sangat menyeluruh untuk menggambarkan hal-hal atau aktivitas kegiatan yang ada di kementerian hingga ke turunan-turunan organisasinya. Kalau tidak, nanti malah ada kegiatan yang bisa jadi tidak tergambarkan. Gitu. Mungkin nanti lebih detailnya Bapak Ibu kalau mau belajar BPMN nanti ada di website atau di YouTube CCG ada terkait metode BPMN. Ini sebagai pengetahuan bahwa salah satu metodenya ada BPMN, di mana kalau BPMN itu harus dependen, jadi antar lingkup organisasi itu memiliki keterhubungan. Nah, kemudian nanti serangkaian tadi proses bisnis, ketika kita sudah menyusun, kita akan mendapatkan sekian peta proses, sekian peta subproses, dan juga sekian peta relasi, dan juga nanti diturunkan ke dalam peta lintas fungsi. Jadi nanti
ini leveling dokumennya pertama dari peta proses, kemudian peta subproses. Setelah itu dari subproses ini turun menjadi digambarkan menjadi peta relasi untuk stakeholdernya. Nah, dari subproses ini turun menjadi peta lintas fungsi. Nah, kemudian di mana posisi atau silsilah SOP? Nanti SOP ini turunnya dari peta lintas fungsi. Jadi levelingnya nanti setelah dari peta lintas fungsi, contohnya ada gambar ya Bapak Ibu, ada flowchart diagram alir suatu aktivitas. Jadi dalam aktivitas ini, kotak-kotak ini nanti bisa diturunkan menjadi SOP, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana implikasinya proses bisnis ke dalam SOP? Nah, tadi apabila Bapak Ibu dalam instansinya sudah mempunyai leveling tadi dokumen mulai dari peta proses, subproses, hingga CFM, nanti CFM-nya itu bisa diturunkan ke dalam SOP. Nah, nanti SOP ini juga bisa digunakan untuk sertifikasi ISO, baik itu ISO manajemen mutu, kemudian sistem manajemen anti penyuapan, atau barangkali ISO terkait keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dari CFM itu, salah satu metode yang CCG kembangkan juga untuk melakukan job analysis berdasarkan CFM. Nanti dalam CFM kita bisa identifikasi unit kerja ini memiliki beban kerjanya berapa, kemudian dari secara person jabatan itu memiliki beban kerja berapa, itu menggunakan responsibility assignment metric. Ini juga sudah pernah ada webinarnya, mungkin Bapak Ibu kalau yang tertarik dengan materi ini bisa berkunjung ke YouTube. Nah, dari sini bisa juga dilakukan review organisasi. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita sudah memiliki proses bisnis. Kalau kita sudah memiliki dokumen manajemen organisasi dalam hal ini proses bisnis, kita bisa melakukan banyak hal untuk tadi memberikan nilai tambah kepada organisasi. Oke, nah mungkin ini ada sedikit video untuk pengantar kepada materi yang Mbak Suci ya. Bill got a new job working for the water utility. One of his first tasks is to take samples of the local drinking water from a collection site and send the samples to a lab for quality testing. Bill requests guidance from his coworkers, but only receives vague verbal instruction. Bill heads out to the collection site, unsure how to properly collect samples. While collecting samples, he drops the lid on the ground and puts it back on the sample bottle, possibly contaminating the sample. After the sample is collected, Bill puts the sample in a cardboard box and ships it to the testing facility. The testing facility receives it several days later. Since a standard operating procedure was not followed, the sample has been compromised and the test fails. The local news notifies the public that the town's drinking water has failed to pass its quality test and it's potentially contaminated. It's recommended the town avoid cooking with or drinking tap water without boiling it, and that everyone take precautions when showering or brushing their teeth. This type of situation can lead to some very real consequences, all because the standard operating procedure set in place was not followed. Let's go back to the beginning. Like before, Bill is tasked with collecting samples of the local drinking water for testing, but this time, he receives the standard operating procedure for collecting samples. Uh-oh, it looks like Bill has dropped the lid to the sample bottle again, but this time, he follows the instructions on the standard operating procedure and uses a new clean lid instead. The SOP states that all samples be placed in a secure container, so Bill puts the samples in a cooler rather than a cardboard box. Following the instructions on the SOP, he ships the cooler to the testing facility using overnight shipping. The lab receives the samples the next day. And because the SOP was followed, the test can be accurate, and it passes. Standard operating procedures are written for a variety of tasks. An SOP limits confusion, promotes effective training of new employees, and standardizes complex procedures. It's important they're followed to ensure safety, quality, and efficiency. Oke, jadi gitu. Kita bisa lihat bagaimana manfaat dari sebuah SOP gitu dalam suatu perusahaan. Contoh tadi ada seorang leader yang menyuruh bawahannya untuk mengambil sampel, tapi tidak ada omong-omong gitu. Istilahnya omong-omong aturannya apa.
hanya menyampaikan secara verbal, oke, ambil sampel. Tapi dalam hal pelaksanaannya ternyata ada ketentuan-ketentuan yang tidak dijalankan. Nah, itu. Jadi, mungkin itu nanti pentingnya SOP, bagaimana kepentingannya, kebermanfaatannya SOP dalam suatu perusahaan atau organisasi. Contoh tadi mungkin organisasinya terkait air minum gitu kan Ibu, Bapak Ibu, bisa jadi nanti untuk ketika sudah mempunyai SOP-nya itu nanti bisa dibuatkan untuk atau leveling dokumen tadi secara dokumen manajemen diturunkan menjadi SOP, nanti bisa diajukan atau dibuatkan untuk sertifikasi ISO keselamatan kerja atau kesehatan atau ke lingkungan dan sebagainya. Itu banyak sekali manfaatnya. Itu salah satu contoh. Mungkin itu dari saya. Nanti lebih jelasnya mungkin nanti saat kita talk show ya. Saya kembalikan lagi ke MC dan moderator. Oke, terima kasih Mbak Sofi atas materi yang sangat luar biasa tadi ya. Menarik banget ya, Kak Yuli ya. Mbak Yuli sepertinya masih di mute ya. Oke, maaf. Betul sekali Kanisa, banyak sekali insight yang dapat kita ambil untuk kita, Iya. terutama Bapak dan Ibu yang ada di room Zoom ya, Kanisa. Iya, memang kita sangat membutuhkan sekali SOP ya untuk memastikan kekonsistenan operasional pekerjaan. Ternyata begitu. Gitu. Iya. Oke, mungkin kita langsung, iya siap, langsung aja kita lanjut nih ke pemateri yang kedua kita ya, Kak Yuli ya. Ada Mbak Suci. Mbak Suci ini juga merupakan salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Mbak Suci menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Sriwijaya dan S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Mbak Suci ini juga sudah banyak terlibat dalam beberapa proyek pendampingan organisasi, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga swasta dalam pengembangan proses bisnis dan SOP pastinya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya Yuli ya, mungkin kita langsung aja lanjut ke Mbak Suci. Kepada Mbak Suci, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Yuli. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas? Oke, mungkin lebih kencang lagi gitu ya Mbak Yuli. Oke, ini saya coba share screen ya. Oke. Paparan. Sudah terlihat Sudah. PPT saya? Oke. Nah, di sini saya coba untuk share dulu ya Bapak dan Ibu ya dari pengalaman tim konsultan sendiri nih dalam terkait penyusunan SOP maupun proses bisnis. Di sini kita sudah melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan SOP ada di Setda Papua. Kemudian di sini juga penyusunan SOP untuk di Kementerian DJKI. Kemudian juga di sini ada di PUPR, kemudian ada Kemlu. Selanjutnya ada LAPAN, kemudian ada EBTKE, ada Kemen PPA tentunya. Nah, oke, mungkin itu ya sekilas ya untuk gambaran-gambaran dari tim konsultan sudah mendampingi beberapa terkait penyusunan SOP di berbagai kementerian, tentunya di situ. Nah, kemudian di sini saya coba masuk dulu nih terkait dasar hukum dalam penyusunan SOP sendiri itu seperti apa. Nah, ini dijelaskan tentunya ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di mana terdapat di pasal 7 terkait administrasi pemerintahan. Itu pada poin H itu jelas sekali bahwa setiap pejabat pemerintahan itu memiliki kewajiban untuk menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan. Nah, mungkin saya kasih tahu dulu nih untuk Bapak dan Ibu terkait definisi standar operasional prosedur itu apa. SOP itu sendiri merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai aktivitas-aktivitas dalam organisasi, baik itu bagaimana, di mana, kapan, dan siapa yang melakukannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah adanya undang-undang itu, kemudian sebelumnya itu juga ada di dalam peraturan Permenpan RB pada nomor 35 tahun 2012 sebelum ditetapkan di undang-undang terkait pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Di sini dijelaskan bahwa SOP merupakan
pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyusun SOP atau yang biasa disebut SOP-AP terkait administrasi pemerintahan, baik di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, kemudian di dalam Permenpan nomor 35 tahun 2012 itu juga dijelaskan terkait cakupan dan besarannya. Itu dibagi menjadi dua, ada SOP makro dan juga SOP mikro. SOP makro ini apa sih gitu kan? SOP makro ini SOP yang merupakan gabungan atau yang terdiri dari beberapa SOP mikro. Jadi aktivitasnya itu mencakup beberapa SOP mikro di dalamnya. Nah, untuk SOP makro ini biasanya dia lebih sifatnya lebih generik daripada SOP mikro sendiri. Sedangkan untuk SOP mikro mungkin itu lebih bagian internalnya dalam suatu organisasi seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin tahu nih lebih jelas terkait perbedaan SOP makro dan SOP mikro, bisa dilihat juga nanti ada di YouTube channel kita di CCG itu terkait pembahasan SOP makro dan mikro. Oke, kemudian dibagi juga nih ada lagi terkait SOP teknis dan administratif. Kalau SOP teknis ini dia lebih rinci, standar operasionalnya yang sangat rinci dan bersifat lebih teknis. Namun untuk administratif ini dia lebih sifatnya lebih umum daripada teknis. Bedanya apa sih kalau kita melihat dari struktural organisasi, SOP teknis ini lebih digunakan untuk tingkat pengawas. Tapi apabila untuk administratif, ini biasanya di tingkat administrator, seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih hubungan istilah jenis dan cakupan SOP dalam Permenpan nomor 35 tahun 2012 tersebut. Kalau di dalam SOP administrasi pemerintahan, itu ada SOP makro dan mikro, sedangkan menurut kebutuhan organisasinya bisa dari mikro hingga ke teknis. SOP teknis ini bisa dibilang tergantung kebutuhan suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian ada juga di dalam suatu pemerintah tingkat daerah ini menggunakan Permendagri. Tentunya ada di sini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Di sini disebutkan pada pasal 1 bahwa SOP yang selanjutnya standar operasional prosedur yang selanjutnya singkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah. Nah, di sini yang membedakannya apa sih dengan Permenpan nomor 35 tadi dengan Permendagri? Permendagri ini terkait simbolnya. Simbolnya itu dia lebih banyak daripada Permenpan RB. Nah, kalau Permenpan RB mungkin di bagian webinar-webinar sebelumnya sudah sering ya Bapak dan Ibu ya dijelaskan oleh tim konsultan sebelumnya itu terkait Permenpan RB. Ada simbol yang belah ketupat, kemudian ada terminator, simbol proses atau kotak, kemudian ada off-page konektornya, ada arrow-nya juga panah. Nah, kalau untuk Permendagri ini lumayan banyak. Ternyata ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini lumayan banyak. Itu mungkin untuk yang membedakannya ya Bapak dan Ibu. Tapi untuk terkait metode penyusunannya itu tidak jauh berbeda. Oke. Nah, di sini untuk terkait level dokumentasinya, SOP mikro ini, di sini ada SOP makro dan SOP mikro. SOP mikro ini merupakan turunannya dari manual organisasi, di mana manual organisasi ini berisikan peta proses bisnis hingga ke peta level N. Nah, kemudian dari peta level N ini diturunkan ke SOP makro. Nah, kemudian di level C itu ada SOP mikro. SOP mikro ini bisa kita turunkan dari SOP makro dan juga bisa kita turunkan dari peraturan-peraturan yang Bapak dan Ibu gunakan dalam instansi pemerintah ataupun dari bisnis plan dalam tingkat perusahaan swasta ya gitu. Nah, kemudian apabila memang dibutuhkan di level D juga ada terkait SOP teknisnya. Oke, nah ini selanjutnya ada contoh lembar identitas yang biasa digunakan di dalam penyusunan SOP. Ini khususnya dalam tingkat KLPD. Nah, di sini
ada lembar identitas, di sini ada logo, kemudian nama instansi pemerintahnya apa, atau bisa juga di sini kita buat perusahaan swastanya, bisa. Kemudian logonya seperti apa. Nah, di sini juga ada nomor SOP-nya. Kemudian ada di sini kita buat ada MOFA ya Bapak dan Ibu. Di sini Ministry of Foreign Affairs terkait Kementerian Luar Negeri. Dan di sini ada kode-kodenya, ada 01 terkait 01 ini peta prosesnya. Kemudian 01 yang kedua itu terkait sub prosesnya. Kemudian peta level N nomor 1 dan SOP nomor 1. Kemudian ada tanggal pembuatannya, kapan pembuatan SOP ini. Kemudian nanti ada tanggal direvisi terkait SOP tersebut, kemudian juga ada tanggal efektifnya kapan, kemudian ada disahkan oleh siapa nanti untuk SOP yang Bapak dan Ibu akan susun. Selanjutnya untuk judul SOP-nya kita taruh di bawah disahkan oleh. Nah, kemudian di sini juga ada dasar hukum. Dasar hukumnya, dasar hukum apa saja yang digunakan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada kualifikasi pelaksana. Nah, kualifikasi pelaksana ini bukan terkait akademik ya. Misal nih S1 bidang manajemen atau S2 bidang apa, tapi ini lebih ke pemahaman ataupun pengetahuan ataupun skill-skill yang dimiliki oleh pelaksana tersebut. Jadi kualifikasinya khusus begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian ini juga ada dari perwakilan juga MOFA, tapi ini terkait SOP mikro. Kalau yang tadi ini terkait SOP makro, bedanya apa Mbak? Di sini bisa kita lihat dari kodenya. Di sini kalau untuk mikro, dia ada tambahan IK di belakangnya. Kemudian di sini ada 01, menandakan ini SOP mikro yang pertama. Nah, selebihnya untuk format-format lainnya itu sama saja. Nah, ini terkait lembar diagram alirnya. Di dalam sini ada terkait kolom aktivitas, aktivitas apa saja yang dilakukan. Kemudian ada kolom pelaksananya siapa saja. Kemudian mutu baku, di sini ada persyaratan atau kelengkapan yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang pertama. Kemudian waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan juga ada output apa yang dihasilkan untuk dalam aktivitas tersebut. Kemudian keterangan-keterangan lainnya apabila dibutuhkan. Nah, ini salah satu contoh dari SOP, penyusunan SOP di perusahaan swasta yang sudah kami dampingi. Nah, di sini agak berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Dari covernya di sini ada terkait nomor dokumennya, kode-kode tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian tanggal revisinya, tanggal efektif, kemudian ada halaman. Nah, di sini ada judul SOP-nya terkait apa. Nah, kemudian di sini ada kotak terkait jabatan, tanda tangan, dan tanggal yang disahkan oleh siapa. Kemudian di lembar berikutnya, ini beda lagi nih. Kalau tadi itu di lembar setelah lembar identitas, lanjut ke lembar bagian penyusunan SOP-nya, diagram alirnya. Kalau di perusahaan swasta sendiri, dia ada tujuan, kemudian ruang lingkup, terkait referensi, definisi. Nah, baru nih, nanti di nomor 5-nya itu terkait uraian prosedur. Tapi untuk penyusunan prosedurnya cukup berbeda dengan pemerintah. Kalau di pemerintah tadi, KLPD, di sini ada simbol-simbol terminator, proses, kemudian juga ada belah ketupat yang melambangkan setuju atau tidak setuju, atau ya atau tidak, atau pengkategorian juga bisa. Kemudian ada off-page konektornya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di SOP pemerintah, di sini dibedakan antara aktivitas, kolomnya punya sendiri, kemudian kolom pelaksananya ada sendiri, begitu ya. Kalau di bagian perusahaan swasta, biasanya dia dalam satu kotak itu terdiri dari pelaksana dan juga ada aktivitasnya, seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada kolom terkait deskripsi, terkait kotak yang ada di sebelahnya atau terkait flowchart-nya yang mendeskripsikan kotak yang ada di dalam flowchart tersebut. Oke. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya ini penyusunan SOP AP berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2012 itu ada 4 tahap. Yang pertama, kita lakukan dulu identifikasi judul SOP. Identifikasi judul SOP ini bisa dari mana saja sih Bapak dan Ibu? Yang pertama, kita bisa ambil dari turunannya dari manual organisasi tentunya, yang berasal dari peta lintas fungsi atau peta level N yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar ya. Nah, kemudian
judul SOP AP ini juga bisa kita turunkan dari SOTK atau peraturan yang dimiliki oleh kementerian ataupun dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian setelah ditentukan judulnya, kita tentukan nih identifikasi prosedurnya atau langkah kegiatannya itu berdasarkan judul SOP tersebut. Lalu baru kita merumuskan format-format SOP AP-nya seperti apa. Ini format-formatnya yang seperti ini. Nih, ada yang simbol-simbolnya, kemudian pelaksananya siapa saja, terus dibuat aktivitasnya apa, seperti itu. Kemudian ditentukan mutu bakunya seperti apa. Nah, setelah itu, setelah dirumuskan format-formatnya, baru kita susun dokumennya dengan cara kita mengisi lembar identitasnya, membuat covernya, kemudian memasukkan terkait hasil dari penyusunan diagram alir dari SOP AP tersebut. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP AP ini sendiri. Yang pertama, pelaksanaan yang terkait di dalam SOP tersebut harus benar-benar jelas. Seperti itu. Kemudian, aktivitas atau kegiatan yang ditulis itu menggunakan kalimat aktif dan ditulis dengan jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini kalimat aktifnya seperti menerima. Di sini contohnya masih menerima ya Bapak dan Ibu, misal melakukan persetujuan atau melakukan pengujian seperti itu. Jadi ada kata me-nya. Jadi kita membuat di sini terkait aktivitasnya menggunakan kalimat aktif. Kemudian menggunakan simbol-simbol sesuai dengan ketentuan, mau pakai Permenpan yang mempunyai 5 simbol ataupun dari Permendagri tadi lebih dari 5 simbol. Itu tergantung dari organisasi Bapak dan Ibu. Kemudian kolom kelengkapan diisi dengan kata benda. Nah, ini bagian kolom kelengkapan tadi, di bagian persyaratan, biasanya ditulis persyaratan atau kelengkapan. Di sini ditulis dengan menggunakan kata benda. Oke, kemudian kolom keterangan ditulis dengan penjelasan yang mendukung. Misal, di dalam melakukan aktivitas ternyata membutuhkan, sebagai contoh nih ya Bapak dan Ibu ya, melakukan penginputan data melalui aplikasi A. Nah, aplikasi ini kan biasanya dalam setiap tahun itu akan dilakukan pembaruan. Tentunya seperti itu biasanya. Nah, untuk nama aplikasi itu bisa kita masukkan di bagian keterangan. Karena kita takut nih, ragu, nanti ada perubahan nama gitu kan. Sedangkan SOP ini nanti akan digunakan gitu kan untuk ke depannya seperti apa. Jadi karena kita maksudnya takut nanti ada perubahan, update gitu terkait aplikasi tersebut, jadi kita masukkan saja di bagian keterangan, seperti itu. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan apa? Isi SOP itu tidak substantif dan terlalu banyak step birokrasi. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan SOP lebih banyak birokrasinya, seperti ada kata menerima arahan, memberikan arahan, menyampaikan. Hal-hal yang seperti itu kan tidak substantif ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak terlihat isi dari SOP-nya itu sendiri apa, seperti itu. Nah, kemudian pihak eksternal itu ditulis dalam kolom pelaksana. Ini untuk pihak eksternal jika memang dibutuhkan bisa kita masukkan di dalam kolom keterangan. Nah, ini contoh simbol dalam flowchart tadi yang sudah saya sebutkan, ada terminator yang melambangkan dimulai atau diakhirinya suatu prosedur tersebut. Kemudian ada proses, dilambangkan dengan kotak persegi panjang. Kemudian ada belah ketupat untuk membuat keputusan atau persetujuan ataupun pengkategorian bisa menggunakan belah ketupat. Kemudian ada tanda panah. Kemudian ada off-page konektornya untuk melambangkan perpindahan halaman. Nah, ini terkait kerangka kerja menyusun probis dan SOP-nya. Ya, pertama bisa dari mandat peraturan perundang-undangan, kemudian diturunkan ini menjadi peta proses bisnis Pemprov. Selanjutnya, peta proses ini bisa diturunkan dari Renstra. Kemudian juga peta proses bisnis ini bisa diturunkan menjadi peta proses bisnis untuk Setda atau OPD-OPD di lingkup 4. Nah, kemudian peta proses bisnis ini bisa diturunkan, hasilnya kan adalah peta level N ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita turunkan menjadi SOP makro. Kemudian untuk SOP mikro ini bisa juga diturunkan dari SOP makro. Dan SOP mikro ini juga bisa diturunkan dari tugas fungsi di dalam TUSI di dalam SOTK. Nah, untuk SOP makro sendiri, ini bisa kita turunkan dari peta level N yang sudah Bapak Ibu susun.
Nah, ini ada tabel. Tabel ini biasanya kita gunakan untuk kita melakukan identifikasi judul SOP. SOP yang kita turunkan dari SOTK. Nah, di sini, bentar. Nah, di sini ada kolom terkait tugas, fungsi, subfungsi, output, aspek, dan judul SOP mikronya. Tugas ini biasanya kita ambil dari tugas dalam suatu unit atau jabatan yang ada di dalam SOTK, kemudian kita turunkan. Fungsi juga sama, kemudian subfungsi misal ada dari biro, fungsinya apa nanti kita masukkan di sini. Kemudian kita tentukan dari hasil kita coba cocokkan nih antara fungsi dan subfungsi, ini kita coba ambil nih output yang dihasilkan apa. Misal salah satunya melaksanakan urusan kegiatan kepegawaian dan kesejahteraan. Subfungsinya melaksanakan urusan kegiatan kepegawaian sehingga outputnya yang biasa dihasilkan yaitu terkait laporan kehadiran pegawai. Nah, untuk aspeknya ini adalah kegiatan. Nah, di sini kegiatannya adalah pembuatan. Kemudian untuk judul SOP-nya ini merupakan gabungan antara aspek dan output. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contoh SOP yang sudah disusun ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada di kolom aktivitas, ada kalimat aktif, kemudian ada terminator yang di dalam kolom-kolom pelaksananya, kemudian di sini juga ada mutu bakunya. Misal dalam satu ini aktivitas pertama menerima pengaduan terkait permasalahan katalog elektronik dan e-purchasing yang berlangsung. Untuk kelengkapannya ada kata benda di sini berupa laporan aduan. Kemudian outputnya apa? Misal di sini adalah disposisi. Nah, namun saya sarankan untuk dalam penyusunan SOP ini kita minimalisir kata-kata disposisi. Nah, kemudian untuk waktunya ini 1 hari kerja. Nah, di sini tergantung Bapak dan Ibu, tergantung kesepakatan dalam forum. Apabila kita membentuk forum nih dalam penyusunan SOP, ini mau bentuknya waktunya dalam 1 hari atau 1 menit atau 1 jam, itu tergantung kesepakatan Bapak dan Ibu. Jadi ini lebih disarankan untuk diseragamkan mulai dari aktivitas pertama sampai ke akhirnya. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, ini tentang CCG. Oke, mungkin itu saja paparan dari saya. Saya kembalikan ya kepada Mbak Yuli dan Mbak Nisa. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Kak Suci atas pemaparan yang sangat luar biasa dan komprehensif ya.